Nabi Muhammad SAW langsung memberikan contoh kepada kita tentang innamal a'malu binniyat ini, bahwasanya semua amal itu bergantung kepada niat. Kata Nabi, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niati. Ketika seseorang di dalam hatinya ada niat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Ketika dalam hati seseorang itu ada niat buruk, tapi belum dia laksanakan, maka belum ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu keburukan. Ini merupakan suatu rahmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Laqad qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma'na hadits mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadakum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji' atau kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi bersyukur kita kepada Allah yang mana nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu besar curahannya, tak ada habis-habisnya, sehingga menyebabkan kita hingga detik ini bisa melaksanakan ibadah sebagai penghambaan kita kepada Allah, bisa mengikuti sunnah Nabi kita dengan berjamaah di sini. Bahkan bisa lagi kita duduk sejenak di dalam majelis yang membicarakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam sebuah hadis, mujtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul dari salah satu daripada rumah-rumahnya Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Mereka membicarakan, membacakan kitabullah dan saling mengajarkan sesama mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan mereka akan diturunkan sakinah oleh Allah. Wa nazalat alaihimur rahmah, Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan rahmatnya kepada kita. Wa hafathumul malaikah, malaikat pun akan mengelilingi daripada majlis kita ini. Wa dzakarallahu fi man 'indah, bahkan nama kita satu persatu akan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fulan bin fulan, kata Allah, telah duduk di dalam majlisku membicarakan tentang kebesaranku. Fulan bin fulan telah duduk di majlisku. Bukan nama kita saja, nama orang tua kita pun akan ikut serta disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini suatu nikmat dan karunia yang tiada taranya daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik juga untuk mensyukurinya, sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini bisa bertambah di dalam kehidupan kita, dan semakin hari hendaknya semakin dekat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin kita,
yang sudah kita mulai pada minggu sebelumnya. Yang insya Allah kita akan mulai masuk tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan ikhlas dan menghadirkan niat. Maka kita buka kajian kita ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Hadis pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab, dari Amirul Mu'minin Abi Hafs yakni Sayyidina Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi, orang yang berbangsa Quraisy al-Adawi, yang bersuku Adawi, radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi kita? Sabda Nabi kita, innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap daripada orang mendapatkan apa yang dia niati. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan karena Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena perkara dunia yang akan dia dapati, awimra'atin yankihuha, atau karena seorang perempuan yang akan dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya bergantung daripada apa yang dia niatkan. Muttafaqun ala sihhatihi, hadis ini adalah muttafaq ke atas kesahihannya, yang diriwayatkan oleh Imam al-Muhadditsin, dua imam daripada hadis. Yang pertama Imam Abdullah Muhammad ibnu Ismail bin Ibrahim ibni Mughairah ibni Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, yang biasa kita kenal dengan Imam Bukhari. Dan imam yang kedua adalah Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj ibni Muslim al-Qushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi kitabihima. Yang kedua yang meriwayatkannya adalah Imam Muslim, yang kita kenal dengan kitabnya Sahih Muslim. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh kedua daripada imam yang muhaddits tersebut, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana alladzaini huma asahhul kutubil musannafah, yang mana kedua sahih ini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ini adalah sesahih-sahihnya kitab atau paling sahihnya kitab yang telah dirangkai ataupun dikarang oleh manusia. Jadi setelah Al-Quran, kitab yang paling sahih itu adalah kitab Bukhari dan kitab Muslim. Nah, kita telaah daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ini. Hadis ini adalah hadis yang sangat masyhur. Rata-rata kita sudah pernah mendengar daripada hadis ini. Dan saking pentingnya
daripada hadis ini, maka dikatakan bahwasanya apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ini itu merupakan bagian ataupun tolak ukur apakah amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Dengan lafaz daripada Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya yang namanya amal, perbuatan-perbuatan yang terlahir daripada tubuh kita, baik yang dari tangan kita, kanan kita, kaki kita, kepala kita, pikiran kita, semuanya yang terlahir itu bil niyat, bergantung dengan sebab niat yang ada di dalam diri kita. Niat bukan segala-galanya. Karena ada sebagian orang yang salah paham, katanya yang penting niatnya betul, sudah selesai daripada urusannya. Allah akan tahu, kata dia. Yang penting niat saya sholat. Nah, niat saja yang dia perhatikan, perkara lain nggak dia perhatikan. Niat memang menjadi tolak ukur sholat kita, amal ibadah kita itu diterima ataupun tidak diterima. Tapi niat bukan satu-satunya tolak ukur. Ada 3 faktor yang Allah Subhanahu wa taala lihat di dalam ibadah kita, barulah nanti ibadah kita itu ditentukan ini diterima atau enggak diterima. Faktor yang pertama itu adalah imaniyah. Iman yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun banyak orang-orang kafir yang bersedekah, naik haji dia sekalipun atau ke Mekah segala macam yang dia kerjakan perbuatan baik, tidak akan diterima oleh Allah karena imaniyahnya tidak ada. Syarat yang kedua, amal kita ini bisa diterima, ada cara yang betul, cara Nabi Muhammad SAW yang dicontoh di dalam beramal. Nggak bisa seseorang itu beramal dengan caranya sendiri tanpa mengikuti daripada contoh yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baru yang ketiga, niat yang betul. Ketiga-tiga perkara ini sudah terhimpun di dalam ibadah kita atau suatu perbuatan baik yang kita kerjakan, barulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran baik terhadap apa yang kita kerjakan tadi itu. Nah, kembali lagi kepada hadis. Nabi Muhammad SAW langsung memberikan contoh kepada kita tentang innamal a'malu binniyat ini. Bahwasanya semua amal itu bergantung kepada niat. Kata Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niati. Ketika seseorang di dalam hatinya ada niat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Ketika dalam hati seseorang itu ada niat buruk, tapi belum dia laksanakan, maka belum ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu keburukan. Ini merupakan suatu rahmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Niat baik ada dalam hati kita, langsung kita mendapatkan pahala. Niat buruk ada dalam hati kita, enggak ditulis dulu oleh Allah. Allah perintahkan kepada malaikat, tunggu dia dulu. Tunggu sampai dia itu bertaubat ataupun dia tidak mengerjakan daripada niat buruknya tadi itu. Kalau dia bertaubat daripada niat buruk yang dia hendak kerjakan tadi, malah Allah Subhanahu wa taala menuliskan pahala untuk kita. Nah, ini rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi, innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Nabi langsung berikan contoh. Apa contoh kata Nabi? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Orang yang berhijrah. Jadi hadis ini terjadinya tatkala adanya peristiwa hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ada di antara sahabat Nabi yang sampai sekarang itu ditutup oleh sahabat-sahabat yang lain, namanya siapa? Dia itu hendak melamar salah seorang daripada wanita dari kalangan sahabiah juga. Maka si wanita ini berkata kepada sahabat ini,
bahwasanya aku tidak akan menerima tawaran nikahmu sebelum kamu itu ikut berhijrah ke kota Madinah. Nama daripada seorang sahabiah itu pun juga ditutupi. Sampai sekarang, sampai detik ini nggak ada yang tahu siapa nama daripada perempuan tadi. Orang-orang hanya memberikan gelar saja kepada perempuan tadi itu. Gelarnya itu adalah Ummu Qais. Gelarnya saja Ummu Qais. Namun siapa yang disebut dengan Ummu Qais hingga detik ini para ulama pun berbeda pendapat. Nggak ada yang tahu. Dan sahabat laki-laki yang hijrah tadi itu pun nggak disebutkan namanya. Karena karakteristik daripada sahabat, mereka adalah orang-orang yang mengamalkan agama secara sempurna. Mereka tutupi aib saudaranya ini, nggak dibuka. Bahwasanya itu fulan tuh yang hijrah karena mau menikah, enggak. Ditutupi aibnya itu. Dan diberikan gelar kepada laki-laki ini yang hijrah karena ingin menikah, diberikan nama Muhajiru Ummi Qais. Muhajirnya ataupun orang yang hijrah karena Ummi Qais. Nggak ada yang tahu hingga detik ini. Jadi Nabi SAW menyampaikan hadis ini tatkala peristiwa hijrah ini. Orang yang hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, kata Nabi, kalau dia itu hijrahnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau orang itu berhijrah atas perkara dunia atau perempuan yang akan dia nikahi, kata Nabi. Jadi Nabi SAW mendapatkan berita ini, bahwasanya ada seorang sahabat yang akan hijrah ke kota Madinah untuk menikahi seorang gadis. Sampai ke Nabi keinginan daripada sahabatnya ini. Maka Nabi SAW sampaikan di dalam hadisnya, "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha," atau dia itu hijrah untuk seorang perempuan yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu untuk perkara yang dia hijrahi. Artinya apa? Dia secara fisik melakukan pergerakan hijrah. Hijrah dia pergi, dia tinggalkan kota Mekah sampai dia di kota Madinah. Namun pahala hijrah yang seharusnya dia dapati itu dia tidak dapati. Karena apa? Karena tidak ada keikhlasan tadi. Niat tadi itu bukan karena Allah. Dia hijrah karena perkara yang lain. Dia hijrah karena menikahi seorang anak gadis, karena ingin menikahi seseorang wanita. Secara hukum memang yang dikerjakan seorang sahabat ini bukan perkara yang haram. Menikahi seorang wanita itu bahkan bisa sampai menjadi sunnah. Namun karena niat yang dia buat ketika dia hijrah itu adalah ingin menikah, bukan karena perintah Nabi. Karena pada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ketika itu mereka semua itu diwajibkan untuk berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, karena di kota Mekah tidak aman lagi bagi para sahabat untuk bisa beribadah kepada Allah. Sudah nggak bisa lagi mereka itu beribadah dengan tenang. Begitu besar gangguan daripada orang-orang Quraisy, sehingga diwajibkan kepada para sahabat semuanya yang ada di kota Mekah untuk berhijrah ke kota Madinah. Oleh karenanya, walaupun sahabat ini secara fisik dia itu melakukan hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, namun dia tidak mendapatkan pahala hijrah karena yang dia niatkan di dalam dirinya itu pergi ke kota Madinah untuk menikahi seorang wanita. Maka yang dia dapati hanyalah seorang wanita. Jadi itulah sebuah contoh yang begitu jelas sekali dari Nabi kita Muhammad SAW tentang masalah niat ini. Sehingga kalau kita tidak pandai-pandai menjaga daripada niat kita, maka banyak pun amal kita yang kita kerjakan itu bisa saja menjadi amal yang tidak terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita pergi ke masjid
ingin kita beriktikaf namun kita tidak pasang niat iktikaf ketika kita masuk ke dalam masjid, maka kita tidak mendapatkan pahala iktikaf ketika kita walaupun kita berada di dalam masjid. Kita melaksanakan gerakan-gerakan sholat tapi kita tidak niat melaksanakan sholat karena Allah, yang kita dapati hanya gerakan-gerakan sholat saja. Maka penting sekali bagi kita untuk lagi dan lagi terus melihat ke hati kita, melihat keadaan daripada niat kita, apakah kita mengerjakan amal ini karena Allah atau karena perkara yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk bisa terus meluruskan niat kita di dalam setiap kita beramal, sehingga setiap amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin demikian saja pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.